Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa mempresentasikan hasil diskusi kami walaupun hanya melalui daring saja. Kedua kalinya tak lupa kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Nur Hayati Mufidah MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori-teori pendidikan dalam aliran klasik. Baiklah, pemateri pertama yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Muli Asih. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muli Asih, NIM 200110047. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam perspektif aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh oleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya adalah John Locke, filsuf Inggris, yang mengungkapkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Menurut pandangan empirisme, biasa pula disebut environmentalisme, pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Sebab dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa ditentukan lingkungan atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak ia masih kecil. Manusia-manusia dapat dididik menjadi apa saja, ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperboleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Aliran empirisme dipandang berat sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri yang berupa kecerdasan atau kemauan keras, akan berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang telah ada dalam dirinya.
Meskipun demikian, penganut aliran ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang pasif dan dapat diubah, umpamanya melalui modifikasi tingkah laku. Hal itu tercermin pada pandangan scientific psikologis kliniker atau dengan behavioral. Behavioralisme itu menjadikan perilaku manusia tampak kelar sebagai sasaran kajiannya. Dengan tepat menekankan bahwa perilaku itu terutama sebagai hasil belajar semata-mata. Meskipun demikian, pandangan-pandangan behavioral ini juga masih menjadi bervariasi dalam menentukan faktor. Apakah yang paling utama dalam proses belajar itu adalah pandangan yang menekankan peranan pengamatan dan imitasi, pandangan yang menekankan peranan dari dampak ataupun balikan dari sesuatu perilaku, pandangan yang menekankan peranan stimulus atau rangsangan terhadap perilaku. Dalam hal ini, para penganut empirisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa, dalam keadaan kosong dan tak punya kemampuan apa-apa. Aliran empirisme berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Seperti yang akan dikemukakan pada butir atau aliran konvergensi pada bagian ini. Beberapa pendapat dalam pandangan behavioral tersebut tidak lagi sepenuhnya ala tabula rasa dari J. Luke, karena telah mulai diperhatikan pula faktor-faktor internal dari manusia. Menurut pandangan empirisme bahwa peran pendidik sangat penting, sebab akan mencetak anak didik sesuai keinginan pendidik. Tapi dalam dunia pengetahuan, pendapat seperti ini sudah tidak diterima lagi. Umumnya orang sekarang mengakui adanya perkembangan dari pengaruh pembawaan dan lingkungan. Suatu pembawaan tidak dapat mencapai perkembangan jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Di samping itu, orang berpendapat bahwa dalam batas-batas yang tertentu, kita dilahirkan dengan membawa intelijensi. Dikatakan dalam batas-batas tertentu karena sepanjang pengetahuan kita tahu bahwa intelijensi dapat kita kembangkan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah pendidikan dalam perspektif aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Adheart Kufenheurt. Pada tahun 1788 sampai 1860, seorang filosofis Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Sejak anak itu dilahirkan ke dunia, sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya. Dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Faktor lingkungan, faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dia bawa sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Ditekankan bahwa yang jahat akan menjadi jahat dan yang baik akan menjadi baik. Menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi, jika benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain, pendidik tidak perlu. Dalam ilmu pendidikan, hal ini tersebut fasisme pedagogis karena sangat pesimis terhadap upaya-upaya dan hasil pendidikan. Di dalam teori ini, menurut Leibniz Monad,
Di dalam dari individu manusia terdapat suatu inti pribadi, sedangkan dalam teori Adheuskop-Henheur pada tahun 1788 sampai 1860 dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat. Sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan untuk mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, mendorong manusia mengenali bakat, minat, dan dimiliki. Yang pertama ada faktor pengembangan manusia dalam teori nativisme, yaitu yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi. Faktor yang kedua adalah faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak ini adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan faktor yang ketiga adalah faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak ini adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimiliki. Dan yang kedua adalah tujuan teori nativisme. Tujuan teori nativisme ini, di dalam teori ini menurut Leibniz, monad, di dalam diri individu manusia terdapat sesuatu inti pribadi, sedangkan dalam teori Adheuskop-Henheur pada tahun 1788 sampai 1860 dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat. Sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan pertama adalah mampu memunculkan bakat yang dimiliki, dan yang kedua adalah mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, dan yang ketiga adalah mendorong manusia dalam menentukan pilihan, dan yang keempat adalah mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, dan yang kelima adalah mendorong manusia mengenali bakat, minat yang dimiliki, dan yang terakhir adalah di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah yang sudah kami jelaskan dari awal sampai akhir. Berdasarkan makalah di atas, dapat disimpulkan adalah pandangan empirisme tokoh veritasnya adalah John Lytton, filsuf Inggris pada tahun 1704 sampai 1932. Menurut pandangan empirisme biasa pula disebut environmentalisme, pendidik memegang peranan yang sangat penting sebab dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidik dalam pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Sedangkan nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Adheuskop-Henheur pada tahun 1788 sampai 1860, seorang filosof Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Cukup sampai di sini dulu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena salahnya datang dari diri pribadi kami sendiri dan benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.